Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita ya. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi ya. Semakin hari kita semakin mengerti apa yang dimaui Tuhan ya. Semakin hari kita semakin rindu ya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Belajar untuk tidak belok kiri, tidak belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Karena kita tahu ya, apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dunia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahwa janjinya adalah ya dan amin. Surga sudah disediakan ya saat ini ya, di surga sana. Asal kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Asal kita selalu mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan, seperti yang dikatakan di Alkitab ya. Ingatlah itu ya. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup kita. Saksi-saksi mata keberadaan surga itu benar-benar nyata. Salah satunya pernah ada di Indonesia, yaitu almarhum Pendeta Yesaya Pariaji. Dan masih banyak lagi ya, yang saat ini masih ada ya. Dan kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Maka saling bersaksilah, saling menguatkanlah ya, sampai kita meninggalkan dunia ini satu persatu. Dan kita saling dukung, saling support untuk apa anak cucu kita juga merasakan yang sama, merasakan urapan, bisa menguatkan manusia lain atau orang lain lagi ya, selama ada di dunia ya. Tidak pernah terputus ya. Kita menyiapkan anak-anak cucu kita untuk melakukan apa yang para rasul, para murid Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ya, untuk bersaksi, berfirman, untuk saling menguatkan. Ya, agar keberadaan manusia di dunia tidak sia-sia. Ya, agar mereka tahu bahwa mereka semuanya itu berharga di mata Tuhan. Yang membedakan tuh mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Mau menyucikan, menguduskan pikirannya, hatinya, perkataannya atau tidak. Pasti manusia pernah tergelincir dalam dosa, entah pikiran atau mengingini sesuatu atau apapun. Tapi yang membedakan seperti Daud ya, mau tidak bertobat. Daud sama Saul itu ya, kesalahannya itu fatal Daud. Tapi yang membedakan itu Saul itu tidak mau bertobat, bahkan iri dengki sama orang yang menggantikannya, karena dia masih berpikir dosanya tidak besar. Dan Daud itu dosanya besar, bahkan mereka-rekakan kematian seseorang. Tapi yang membedakan tuh satunya merayu Tuhan, satunya bertobat, satunya tidak, malah mengejar-ngejar orang yang diurapi Tuhan. Itu yang membedakan ya. Makanya kita mari saling dukung, saling support ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 22. Judul perikopnya Amnon dan Tamar. Dikatakan, sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Jadi dikatakan di sini Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik ya, namanya Tamar. Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya ya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar ya. Jadi saking cintanya itu dikatakan di sini Amnon tuh sampai sakit ya, sampai jatuh sakit. Saking hatinya itu tergoda ya. Karena Tamar saudaranya itu, jadi ini saudaranya sendiri ya. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud ya. Jadi di sini sendiri Amnon itu mempunyai sahabat. Namanya dikatakan di sini Yonadab. Dikatakan anak Simea, kakak Daud ya. Jadi Daud punya kakak namanya Simea dan punya anak ya namanya Yonadab. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik ya. Jadi dikatakan di sini tuh Yonadab tuh orangnya cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap hari?" Jadi melihat sahabatnya tuh merana itu, dia tuh tanya, "Kenapa?" kayak gitu.
Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar adik perempuan Absalom, saudaraku itu. Ya, jadi di sini tuh dikatakan bahwa dia itu cinta kepada Tamar ya, adik Absalom. Jadi ini sama-sama anak. Sama-sama anak Daud ya, tapi pasti beda ibu. Ya. Dan ini sama adiknya sendiri jatuh cinta ya, dikatakan seperti itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan ya. Jadi Yonadab dikatakan cerdik ya. Jadi dia disuruh pura-pura sakit agar Tamar tuh datang ya memberikan makan, dikatakan seperti itu. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Ya, itu yang dikatakan. Ini adalah ide dari Yonadab ya, yang dikatakan cerdik itu ya, teman dari Amnon. Sesudah itu berbangkitlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Ya, itu yang dikatakan sesuai apa yang diberitahu oleh Yonadab ya, temannya yang cerdik itu ya, anak dari Simea, kakaknya Daud ya. Lalu Daud menyuruh seorang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Ya, itu yang dikatakan Daud ya, sesuai permintaan ya dari Amnon. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Jadi sesuai permintaan ya dari Amnon, Tamar diminta untuk membuat kue ya di depan mata dari Amnon ya. Itu permintaan ayahnya, makanya dilakukan. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak nafsu makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku ya. Jadi ini lagi ya, jadi Amnon juga menyuruh lagi orang keluar ya untuk meninggalkan dia. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu ya. Itu yang diminta oleh Amnon ya. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Jadi Tamar mengingatkan orang Israel itu tidak melakukan hal seperti itu ya, karena memang mereka tuh taat kepada hukum Taurat ya. Jadi dikatakan jangan membuat noda. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia lalu tidur dengan dia ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini tuh Tamar sudah memberitahukan Amnon ya, agar apa? Agar Amnon itu meminta Tamar ya kepada Daud, pasti diberikan. Tetapi Amnon tidak sabar ya. Saat itu juga langsung memperkosa Tamar ya. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yaitu dirasakan kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Ya, jadi ketika melakukan itu ya, malah
yang timbul tuh rasa benci kepada Tamar. Padahal Tamar itu jadi korban ya, tetapi di sini dikatakan Amnon itu jadi benci kepada Tamar ya. Bahkan rasa bencinya itu lebih besar daripada rasa cintanya ya. Padahal cintanya itu sampai membuat dia sakit ya. Sampai tidak mau makan. Sampai dibikinin kue ya untuk dimakan langsung dari tangannya. Tapi sesudah tidur dengan Tamar yang dirasakan tuh malah benci. Bencinya tuh lebih besar daripada cintanya. Bisa ya seperti itu ya. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Jadi dia minta seseorang untuk melakukan itu ya, untuk menyuruh orang untuk mengusir gadis itu dan mengunci pintunya ya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia, dan Absalom tidak berkata kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya ya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi yang dilakukan Amnon itu jahat, tetapi lebih jahat lagi ketika dia menyuruh pergi Tamar ya, karena rasa benci yang dirasakan melebihi rasa cintanya ya sebelum dengan Tamar. Itu yang terjadi saat itu ya. Kiranya apa yang baca hari ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apapun itu ya. Bahkan perikop sebelumnya dikatakan Absalom membunuh Amnon ya. Itu yang dilakukan. Banyak perkara yang terjadi di keluarga Daud ya, dan kita tahu itu karena kesalahan ayahnya. Banyak hal-hal buruk terjadi. Kemudian itu sudah diberitahukan ya, bahwa begitu banyak pedang yang ada di keluarga Daud ya. Dan salah satunya ini ya, nanti Amnon dibunuh oleh Absalom. Amin ya, kiranya semuanya menjadi pembelajaran bagi kita ya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan ya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Terima kasih banyak.